Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lu'lu Afifah. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni Monera. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Monera, mengenai ciri-ciri Monera, yakni dari eubakteria dan arkebakteria, struktur tubuh bakteri, serta reproduksi bakteri. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Yakni klasifikasi dari bakteri dan peran bakteri dalam kehidupan. Klasifikasi Kingdom Monera. Kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai klasifikasi Kingdom Monera, yakni ada dua, arkebakteria dan eubakteria. Ternyata tidak sebatas itu, ada pembagian lagi macam-macamnya. Arkebakteria berdasarkan habitat hidupnya terbagi menjadi 3 macam, yakni metanogenik, halofilik, dan termofilik. Sedangkan eubakteria berdasarkan bentuk tubuh, kedudukan flagela, kebutuhan oksigen, cara memperoleh makanan, kemampuan menimbulkan penyakit, dan kemampuan untuk tumbuh pada jaringan masih terbagi menjadi banyak macamnya. Macam dari arkebakteria yang pertama yaitu metanogenik atau bakteri metanogenik. Bakteri ini menghasilkan metana atau CH4 yang berasal dari gas hidrogen dan CO2. Ciri yang kedua, bakteri ini hidup di lingkungan yang tidak membutuhkan oksigen atau yang disebut dengan anaerob obligat. Jadi bakteri ini akan mati apabila terdapat oksigen. Yang ketiga yaitu sebagian besar bakteri ini hidup di lumpur atau di rawa-rawa. Ada juga yang hidup di saluran pencernaan hewan ruminansia, misalnya sapi dan kambing. Bila kalian pernah mendengar istilah biogas, nah bakteri macam metanogenik inilah yang berperan dalam pembentukan biogas tersebut. Contohnya apa? Yaitu bakteri Methanobacterium. Macam yang kedua dari arkebakteria adalah bakteri halofilik. Ciri pertama dari bakteri halofilik adalah bakteri ini hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, kadar salinitas yang tinggi. Nah, bakteri halofil ini hidup optimal pada lingkungan dengan kadar garam 20%. Jadi, bisa hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, bahkan 10 kali keasinan air laut. Biasanya bakteri ini hidup di laut mati dengan kadar salinitas yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu bakteri ini hidup berkoloni dan dapat membusukkan bahan makanan yang diasinkan. Contohnya apa? Bakteri Halobacterium. Macam yang ketiga yakni termofilik atau bakteri termofilik. Macam bakteri ini hidup di lingkungan yang ekstrim, yang panas dan asam yang tinggi. Nah, bakteri ini kondisi optimal untuk bisa hidup adalah pada temperatur 60 sampai 113 derajat Celcius dengan pH keasaman yakni 2 sampai 4. Nah, bisa dibayangkan kan bakteri ini bisa hidup di lingkungan yang sangat panas dan kadar asam yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, bakteri ini terdapat pada daerah yang mengandung asam sulfat, misalnya di kawah vulkanik, mata air bersulfur seperti kawah belerang ya. Kalau kalian pernah naik di kawah ijen yang kaya akan belerang atau sulfur, di sana banyak sekali bakteri yang macam termofilik ya. Contohnya apa? Bakteri sulfolubus dan thermoplasma. Yaitu penggolongan bakteri atau eubakteria. Yang pertama berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang pertama berbentuk kokus atau bulat, terdiri dari streptococcus seperti rantai, staphylococcus, diplococcus yang berbentuk dua-dua, tetracoccus atau tetrat berbentuk 4-4, staphylococcus bergerombol seperti anggur, dan sarcina yang berbentuk seperti kubus. Yang selanjutnya yaitu berbentuk basil atau batang.
Contohnya Bacillus kayak Escherichia coli, Salmonella typhi, Lactobacillus. Nah, ya yang selanjutnya berbentuk vibrio atau koma. Biasanya ukuran panjangnya mencapai 3 mikron. Yang selanjutnya bakteri spiral. Spiral tahu kan ya, berbentuk spiral. Yang selanjutnya yaitu Spirochaeta, berbentuk batang berbelit-belit, panjang dan banyak belitannya. Selanjutnya, penggolongan Eubacteria berdasarkan kedudukan flagela. Tahu kan ya, flagela sudah dibahas di pertemuan sebelumnya mengenai struktur tubuh bakteri. Nah, flagela atau bulu cambuk sebagai alat gerak bakteri. Nah, berdasarkan kedudukan flagelanya, bakteri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu monotrik, berflagel satu pada salah satu ujung, bisa dilihat di gambar ya, contohnya. Yang kedua yaitu amfitrik, di mana flagel masing-masing satu pada kedua ujung. Jadi di masing-masing ujung memiliki satu flagel. Yang ketiga yaitu lovotrik, di mana berflagel banyak di satu ujung. Jadi seperti mempunyai ekor yang banyak. Lalu yang ketiga yaitu peritrik, di mana berflagel banyak pada semua sisi tubuh. Jadi bakteri ini atau bakteri macam peritrik ini memiliki banyak flagel yang mengelilingi tubuhnya. Macam yang ketiga atau penggolongan Eubacteria berdasarkan kebutuhan oksigen, di mana terbagi menjadi 2 macam, yakni bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob yakni bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Jadi bakteri ini membutuhkan oksigen untuk hidup. Apabila tidak ada oksigen, maka tidak bisa melangsungkan hidupnya. Yang kedua yaitu kebalikannya, yakni bakteri anaerob, tidak membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Jadi apabila bakteri ini terdapat oksigen pada lingkungannya, maka bakteri ini akan mati. Jadi bisa hidup tanpa adanya oksigen. Selanjutnya, penggolongan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang ada 2 macam, yakni autotrof dan heterotrof. Autotrof yakni bakteri yang menyusun makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik, sedangkan heterotrof yakni bakteri yang tidak dapat menyusun makanannya sendiri, yakni dengan bagaimana? Yaitu memanfaatkan bahan organik yang berasal dari organisme lain. Jadi masih membutuhkan organisme lain untuk dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, penggolongan bakteri berdasarkan kemampuan menimbulkan penyakit. Nah, ini yang perlu kalian pahami, bahwasanya tidak semua bakteri itu dapat menimbulkan penyakit. Jadi ada 2 macam bakteri, yakni bakteri patogen dan bakteri apatogen. Nah, bakteri yang dapat menimbulkan penyakit itu disebut bakteri patogen. Jangan kebalik ya. Bakteri patogen adalah bakteri yang dapat menimbulkan penyakit, baik melalui invasi langsung atau mencemari makanan. Jadi bisa masuk secara langsung melalui tubuh atau masih mencemari makanan yang kalian makan dan nanti masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu bakteri apatogen. Nah, ini kebalikannya. Bakteri ini tidak berpotensi menimbulkan penyakit, bahkan ada yang menguntungkan bagi manusia. Jadi perlu diingat bahwasanya tidak semua bakteri itu dapat menimbulkan penyakit. Bahkan dari 100% bakteri di bumi ini 80-90% yakni bakteri apatogen, sedangkan 10%-nya yakni bakteri patogen. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya lebih banyak bakteri yang menguntungkan daripada bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, yang selanjutnya yaitu penggolongan bakteri berdasarkan kemampuan tumbuh dalam jaringan hidup. Jadi ada 2 macam bakteri. Yang pertama yaitu bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit itu bakteri yang hidup dalam bahan organik yang mati. Jadi bakteri ini bisa hidup dalam bahan organik yang mati. Sedangkan disebut bakteri parasit yaitu bakteri yang mengambil makanan dari organisme hidup.
Tadi kita sudah menyinggung mengenai bakteri apatogen dan bakteri patogen, yakni bakteri yang memiliki kemampuan dapat menimbulkan penyakit dan menguntungkan. Nah, kali ini kita akan membahasnya dalam peran bakteri dalam kehidupan. Yang pertama yaitu bakteri memiliki peran negatif, ya seperti menimbulkan penyakit ya. Yang pertama pada hewan seperti penyakit sapi gila, yakni bakteri Bacillus anthracis. Nah, bakteri ini yang dapat menyebabkan sapi gila dan menginfeksi biasanya pada sapi ya. Yang selanjutnya contohnya pada hewan, masih pada hewan, yaitu penyakit TBC pada unggas. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium avium. Nah, tadi pada hewan, sedangkan pada manusia banyak sekali bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Contohnya penyakit TBC oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan penyakit tetanus, tahu kan ya penyakit tetanus biasanya kalian kalau terkena benda yang terbuat dari besi yang sudah berkarat biasanya itu bakteri Clostridium tetani yang dapat menginfeksi tubuh kalian sehingga menimbulkan penyakit tetanus. Selanjutnya penyakit tifus. Nah, kalian biasanya menyebutnya tipes. Ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella typhosa. Nah, dan selanjutnya yakni peran bakteri dalam kehidupan yang berperan positif. Ini adalah bakteri apatogen. Bakteri yang menguntungkan dalam pembuatan antibiotik seperti bakteri Streptomyces griseus, Streptomyces aureofaciens, Bacillus brevis, dan Bacillus subtilis. Ini biasanya dibuat sebagai bahan antibiotik. Yang selanjutnya yaitu berperan dalam proses pembuatan olahan susu seperti Lactobacillus casei. Bila kalian pernah meminum minuman Yakult, pasti tahu kan ya, itu di dalamnya banyak sekali bakteri baik yang dapat menguntungkan atau membuat pencernaan menjadi baik. Yang selanjutnya yaitu berperan dalam pembuatan nata de coco. Kalian pasti pernah makan nata de coco pada kemasan minuman ya. Nah, itu dibuat juga ada peran bakteri di dalamnya, yakni bakteri Acetobacter psillinum. Jadi tidak semua bakteri merugikan. Bahkan kalian sering meminum atau mengkonsumsi makanan minuman yang berbahan bakteri atau di dalamnya ada peran bakteri seperti itu. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yakni mengenai penggolongan Kingdom Monera, baik itu Eubacteria maupun Archaebacteria, peran-peran bakteri dalam kehidupan, baik itu peran negatif maupun peran positif. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua bakteri itu merugikan atau menimbulkan penyakit di dunia ini. Bahkan lebih banyak bakteri yang menguntungkan, yakni memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah menciptakan semua makhluk di dunia ini memiliki manfaat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tetap semangat belajar, jangan putus asa meskipun di tengah pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.